Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-26, yaitu dosa besar kezaliman atau berbuat zalim, dengan subpembahasan bahwa orang yang zalim nanti akan bertemu di depan Allah, orang yang zalim dan yang dizalimi, dan disitulah kita tahu siapa yang betul-betul tercela. Nah, di sini kisahnya Ar-Rasyid dengan Abul Atahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahabasah dan memenjarakan Ar-Rasyidu, siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abul Atahiyati pada Abul Atahiyah Al-Syairu, seorang penyair. Maka menulis siapa Abul Atahiyah ilahi pada Harun Ar-Rasyid minas sijni, dari senjara hadainil baitaini, pada ini dua bait syi'ron, pada syair. Ama wallahi, adapun demi Allah, innal zulma, sungguhnya kezaliman, syukmun itu tercela, wa mazalah, dan terus menerus, al-musi'u, siapa orang yang disakiti, huwa al-musi', al-mazlumu, itu orang yang dizalimi. Sata'lamu, akan tahu, ya zalumu, wahai orang yang zalim, idil taqaina, apabila bertemu kita, gadan, besok, indal maliki, di hadapan Allah yang maharaja, manil malumu, man siapa, al malumu, itu orang yang tercela. Jadi di sini diceritakan wahabasa ar-Rasyidu Abul Atahiyah Sya'irah fakataba ilaihi min hatainil baitaini syi'ra. Satu ketika Harun Ar-Rasyid itu menjarakan seorang ulama dan juga seorang penyair, namanya Abul Atahiyah. Abul Atahiyah itu seorang penyair yang terkenal dengan masalah tasawuf, masalah kebersihan hati. Nah, waktu saya dulu belajar di sastra, itu belajar diantaranya adalah tentang apa yang disampaikan, ditulis oleh Abul Atahiyah. Nah, di antara syair-syair yang terkenal itu mirip dengan syairnya Abu Nuwas. Jadi kalau Abu Nawas itu atau Abu Nuwas punya syair yang terkenal yang sering dibaca kalau hari Jumat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Di situ Abu Nuwas apa katanya? Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini tidak pantas untuk masuk surga. Tapi apa katanya? Wal aqwa ala naril jahimi, namun sayangnya aku tidak kuat kalau masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berilah aku pengampunan dosa darimu ya Allah. Fa innaka ghafiru dzambil azimi, karena engkau maha pengampun dosa-dosa yang besar. Nah, Abul Atahiyah itu syairnya yang terkenal itu katanya, ya dulun nasi bi khaira wa inni lasarrun nasi illam ta'fu anni.
Apa katanya? Yadun nasi bi khaira. Ya Allah, manusia menduga saya ini orang yang baik. Wa inilah syarrun nasi illam ta'fu anni. Dan aku sebenarnya orang yang paling jelek apabila engkau tidak mengampuni aku. Itu di antara saksi yang terkenal dari Abul Atahiyah itu. Nah, lalu Abul Atahiyah itu seorang sufi yang sangat kritis dengan kekuasaan, dengan pemerintah. Yang menurut dia itu menyimpang, dia kritik dalam bentuk syair-syair. Karena dia seorang sufi dan seorang penyair. Lalu dia menyampaikan syair-syairnya dengan isi kritikan. Sama seorang terkenal namanya itu Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini seorang pejuang pejuang Islam, dan dia seorang penyair. Dan dia itu yang saya tahu itu diwan Ahmad Syauqi itu yang saya tahu itu berjilid-jilid ya. Yang saya baca sekitar 4 jilid. Dia itu tentang syair-syairnya Ahmad Syauqi yang hidup dia pada pemerintahan masih ketika Mesir itu dijajah oleh Perancis. Jadi terkenal namanya Ahmad Syauqi. Juga syair-syairnya yang isinya itu adalah masalah-masalah sosial, masalah kehidupan yang kemudian dia itu diasingkan itu ya. Nah, Abul Atahiyah ini singkat cerita adalah seorang sufi, seorang ulama besar yang dia itu ahli syair, tapi syairnya bukan masalah cinta, tapi masalah hati, masalah akhlak, masalah interaksi sosial. Lalu dia itu karena dianggap kritis dengan pemerintah, lalu dia dipenjara oleh waktu itu pemerintahannya Harun ar-Rasyid. Lalu dia itu setelah masuk penjara, dia itu sudah tidak membela diri karena sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Lalu dia mengirim syair dan pendek sekali. Ama wallahi inna zulma syu'mun wa ma zala al-musi'u wal madhlumu. Demi Allah, sungguhnya kezaliman itu adalah perbuatan yang tercela. Dan orang yang disakiti adalah orang yang dizalimi. Ini. Lalu apa katanya? Sata'lamu ya zalumu wa idzal taqaina ghadan indal maliki manil malumu. Kamu akan tahu, wahai yang zalim, wahai orang yang zalim, ketika kita bertemu nanti di hadapan Allah yang Maha Raja, siapa sebenarnya yang tercela? Nah, kalau kita terjemahkan bebas, kezaliman itu pasti itu semua orang itu menganggap jelek. Coba buktikan orang yang zalim itu lalu dikalahkan, pamannya dia itu menjadi kepala desa. Jadi kepala desa, lalu dia itu berkuasa. Selama jadi kepala desa dia zalim. Dia suka memenjarakan rakyatnya yang dianggap mengganggu kekuasaannya. Dia itu mencemarkan nama baik, pembunuhan karakter karena menyiapkan buser-busernya. Nah, suatu ketika dia berakhir kekuasaannya, dipimpinlah orang lain. Ketika orang lain lalu dia dizalimi, pasti dia menyatakan tidak enak zalim itu. Itu maka tidak baik. Jadi waktu dirinya itu berkuasa itu zalim, satu ketika dia itu jatuh dari kuasanya dan dizalimi, dia menyatakan itu perbuatan zalim itu tidak baik. Maka kezaliman itu semua orang itu dianggap tidak baik. Maka di sini menyatakan wallahi inna zulma syu'mun, bahwa kezaliman itu adalah perbuatan tercela. Itu misalnya kuasa. Atau buat zalim seorang suami kepada istrinya, karena dia itu suaminya itu orang yang kaya, punya jabatan yang tinggi, sementara istrinya orang biasa-biasa, lalu dia bersewenang-wenang, hak-haknya nggak diberi. Di mana dalam Islam itu hak, misalnya diantaranya itu hak untuk dimenuhi nafkahnya, hak untuk dihormati, hak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, ternyata diperlakukan sewenang-wenang dan ternyata tidak diberikan nafkah yang wajar. Itu adalah perbuatan yang tercela. Coba dibalik, sekarang dirinya yang dizalimi,
dirinya tidak punya apa-apa, jatuh dari kekuasaannya, dia itu jatuh miskin, lalu istrinya yang kaya, lalu sikap istri sewenang-wenang, zalim, mesti menyatakan itu tidak baik. Nah, begitupun orang yang punya utang, yang diutangin dia sudah punya uang untuk bayar utang, tapi dia nggak mau bayar, itu kan zalim. Coba dibalik, kalau dirinya punya piutang pada orang nggak dibayar, mesti dia marah, menganggap itu jelek. Jadi kezaliman itu syu'mun. Apa syu'mun ini? Satu perbuatan yang jelek, semua orang itu menyadari itu jelek. Sampai orang yang berbuat jelek itu, sampai orang yang melakukan itu sadar itu perbuatan jelek. Cuma karena didorong oleh hawa nafsu, lalu dia tetap bersikap sewenang-wenang, tetap dia bersikap zalim. Dan diteruskan apa katanya? Wa ma zalal musii'u wal madzlumu. Dan orang yang disakiti ini ya tetap dianggap orang yang dizalimi. Jadi namanya orang yang disakiti, tetap dia itu orang yang dizalimi. Sedangkan apa yang zalim itu dakwanya mustajab. Lais katanya ittaqil mazlum fa inna bainahu apa katanya? Fa innahu katanya hati-hatilah dengan doanya orang yang zalim. Karena tidak ada di antara doa maklum dengan Allah itu aling-aling. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Katanya hati-hati dengan kezaliman itu, karena di antara Allah dan orang yang zalim itu tidak ada aling-aling, artinya langsung diterima. Nah, kadang-kadang orang berpikir dengan kezaliman dia bisa mendapatkan apa saja. Dengan kezaliman dia akan mendapatkan harta yang banyak. Dengan kezaliman dia akan mendapatkan popularitas. Dengan kezaliman dia mendapatkan kekuasaan. Namun dia lupa dengan satu doanya orang yang dizalimi itu akan hilang semua yang dimiliki. Jadi kadang berpikir dalam zaman sekarang itu, saya dengan berbuat zalim bisa memiliki segalanya. Tapi dia lupa dengan doanya orang yang dizalimin akan hilang segalanya. Maka itu di sini menyatakan di sini itu wa ma zalal musii'u wal madzlumu. Orang disakiti adalah orang yang selalu dizalimi. Apa berikutnya? Katanya sata'lamu ya zalumun idzal taqaina gadan indal maliki manil malumu. Kamu akan tahu nanti ketika bertemu. Wahai orang yang zalim, wahai kata zalum itu siwat mubalaghah, artinya orang yang suka berbuat zalim. Kamu akan tahu nanti ketika ketemu di hadapan Allah yang Maharaja. Pada waktu itu tidak ada yang berkuasa. Nah, maka kadang-kadang orang itu kalau ketika merasa dirinya dizalimi dan tidak mampu untuk membalasnya, jawabannya pendek, kita akan bertemu nanti di pengadilan Allah. Di situ adalah pengadilan yang maha adil dan akan tahu siapa yang jelek dan siapa yang baik. Itu menunjukkan ketidakberdayaan Abul Atahiyah di depan pemimpinnya yang merasa dirinya itu dizalimi gitu. Nah, ini akan terulang-ulang hal yang semacam ini. Syair yang pendek ini hanya 2 bait ini. Ama wallahi inna dzulmu syu'mun wa ma zalal musii'u wal madzlumu sata'lamu ya zalumun idzal taqaina ghadan indal malikil manil malumu. Ini akan terulang-ulang. Maka karena itu, wahai santri, sampean jangan sampai berbuat zalim. Yang jadi ketua pondok jangan zalim kepada bawahannya. Yang jadi keamaran jangan zalim kepada bawahannya. Yang jadi ketua kamar jangan zalim kepada bawahannya. Yang besar jangan berbuat zalim kepada yang kecil. Yang kecil jangan ngelama. Kadang-kadang sekecil laba nanyanya. Benar nggak kayak itu? Ada nggak? Sebini kan ni tak yang berlain. Selake apa seraja? Lah, ya pada gitu ketemu. Ada nggak kayak itu? Yang besar suka ganggu, yang kecil suka ngelawan. Ada nggak? Perempuan ada nggak kayak itu? Banyak. Ya itu ketemu. Nah, kita ini ketika merasa dirinya sebagai umat Muhammad dan ingin diakui sebagai umat Muhammad, maka kewajiban kita yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar.
ketika dia itu tidak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau menghormati yang besar, pada waktu itu tidak akan diakui oleh umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham sawirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku kalau yang besar tidak menyayangi yang kecil dan yang kecil tidak menghormati yang besar. Artinya apa di sini? Kalau kita ingin diakui umat Nabi Muhammad dan nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat, maka kewajiban kita yang besar itu harus menyayangi yang kecil, harus berbuat harus berbuat adil. Dan sebaliknya, kita menghindar yang kecil harus menghormati yang besar. Menghormati yang besar. Nah, jadi kesimpulannya, mari kita ini menghindari perbuatan zalim. Sekecil apapun kezaliman harus dihindari, karena itu perbuatan yang terjelek, perbuatan yang tercela. Dan orang yang dizalimi itu, dan orang yang disakiti termasuk orang yang dizalimi. Sedangkan orang yang dizalimi ini doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih nanti di hadapan Allah, nanti itu akan terlihat siapa yang zalim dan siapa orang yang dizalimi, siapa yang jelek, siapa yang tercela, dan siapa orang yang baik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik, dijadikan oleh orang yang adil, jadikan orang-orang yang menyayangi orang lain, dan orang yang menyintai orang lain semata-mata karena Allah, dan dijauh segala bentuk kezaliman, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ketika diberikan kekuasaan oleh Allah, semoga diberikan kekuasaan sultanan nasira, kekuasaan yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dijauhkan segala bentuk kezaliman. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.